Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang mulia para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati pula Bapak Sekretaris dan Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, staf serta PPNPN yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan sebagaimana rutinitas di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Pada hari Senin, Ba'da apel, kita berkumpul untuk melaksanakan acara bimbingan mental. Dan hari ini adalah hari spesial pada tanggal 22 Oktober 2023. Kita peringati Hari Santri Nasional. Dan istimewa pula pada hari ini, materi akan dibawakan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Sebelumnya mari kita bersolawat kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat kita membawa kita mendapat syafaat dari beliau. Tema pada hari ini berkaitan pula tentunya dengan peringatan Hari Santri Nasional. Mengambil tema adalah santri pada zaman milenial. Mari kita simak bersama secara langsung materi yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah la hawla wa la quwata illa billah. Ayuhal hadirin al-kiram minal ulama wal asatizir kiram. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jal pada pagi menjelang siang, yang selama beberapa hari yang lalu kita dalam keadaan diguyur hujan, nun di Jawa kepanasan. Alhamdulillah tadi begitu cerah sekali, termasuk kemarin peringatan Hari Santri di Surabaya, alun-alun 10 November itu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya mengaji kita bersama tentang masalah santri. Silakan Mas Ari, kita tentang santri ini saya tukan ya. Ini karena kita menuju untuk menjadi WBK itu kita selalu ada 5S ya: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ciri khas orang santri itu adalah dia bertemu dengan orang senyum dan sopan. Senyum apa? Idkhulu surur fi qalbil muslim sodaqah. Itu banyak hadisnya yang saya itu kan. Ini sebagai bahan ceramah untuk siapapun bisa. Jadi kita itu yang namanya santri itu semuanya makanya berlaku untuk siapapun yang berlaku ini. Ya. Kemudian salam, afsus salam. Jadi yang orang yang ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab itu bertengkar. Kenapa? Bukan bertengkar apa? Umar itu kebingungan didiamin oleh Abu Bakar. Padahal sama beliau mertuanya ya, ngadulah pada Rasulullah SAW. Dua-duanya benar. Biasanya Abu Bakar kalau saya salam beliau menjawab, ini diam saja teman saya gitu. Rupanya dipanggillah oleh Rasulullah. Sepertinya begini, siapa yang memulai, kata Rasulullah, mengucapkan salam,
dia akan mendapatkan surga lebih dulu daripada sahabatnya yang menjawab. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq itu menyuruh Umar bin Khattab untuk memberi salam dulu kepada Abu Bakar. Itu baru diitukan. Oh, rupanya itu. Jadi karena rasa keimanan, sahabatnya itu mendirikan istana di surga itu lebih dulu gara-gara memberikan salam. Jadi ketika Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri pertama kali ke Jepang, jelas Jepang itu non-Muslim. Tapi ketika turun, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya oleh wartawan, kenapa Bapak mengucapkan salam di negara Sakura ini yang notabene non-Muslim? Iya, saya tahu. Barangkali ada yang Muslim yang hadir di depan ini. Setidaknya ada malaikat yang menjawab saya. Itu wallahu a'lam bishawab. Sehingga ini agak lama. Ketika pertama kali datang ke Kalimantan, ada diajak hari Sabtu PLT kantor waktu itu mancing di rawa buaya segini di Kalimantan. Namanya rawa buaya. Jadi padahal di sana kita ngeroboknya segini baru bawa pancing. Bapak hati-hati di sini karena angker dan sebagainya. Karena kakek saya selalu ingetin itu, kita selalu mengucap salam. Salam itu di mana saja. Jadi kalau ketika kita datang pertama kali Assalamualaikum ya ahlal qaryah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jelas itu. Karena setiap daerah itu punya. Tiba-tiba saya mancing satu cacingnya saja sampai 5 ekor itu dapat satu. Dia baru sekali itu tak. Kenapa? Jorannya dipegang oleh dia, kok mata kailnya masuk ke sini? Innalillahi wa inna. Masuk ke jadi tangan yang kanan bukan tangan kiri. Kalau tangan kiri kan bisa lah, logis lah. Ini begitu, gitu ya. Sampai kan hari Sabtu dan dulu tahun 86 itu masih jarang dokternya buka hari Senin. Itu selama 2 hari tertancap itu baru dioperasi hari Senin. Innalillahi. Itu gara-gara apa? Tidak mengucap salam. Jadi jangan khawatir ketika kita di daerah yang kita baru sampai, tetap Assalamualaikum ya ahlal qaryah, ke laut atau apa, ada minal muslimin, karena di sana ada jin, ada orang makhluk gaib yang lainnya yang muslim ya. Jadi menyapa kita sopan dan santun. Itu ciri khas. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi meskipun dengan senyum, dengan apa ya. Kemudian, nah ini bersungguh-sungguh menjaga wajada. Jadi kalau kita sebagai pegawai dari bawahan, ada yang kemarin diwawancarai, dia dari SMP dia masuk, kata ada peluang, dia kuliah, sejarah muda, ada lulus dia dapat SMP 1, jadi 1A 1B gitu ya. Kemudian sampai sekarang 4E sudah. Nah, ya. Jadi menjaga wajada, jadi kita tepat siapa yang sungguh tetap akan dapat ya. Jadi jangan berkecil hati kalau adik-adik yang PPNPN itu. Saya kemarin dapat WA kabar bahwa di Banten juga ada 2 orang yang lulus PPNPN, alhamdulillah, meskipun P3K ya, itu yang di bagian IT, tapi syaratnya S1 ya, di bagian IT 1, dan driver ketua ya. Driver ketua Mas Eko sudah sejak berdirinya tahun 2004 itu PTA Banten, dia baru diangkat, tapi di Pekalongan, di Pemda Pekalongan. Jadi jangan putus asa dari Allah, rahmat Allah ya. Dan ciri khas santri itu kita sayang, welas asih, nggak ada kita rasa benci, gitu ya. Sehingga dengan rasa sayang itu para ulama mengajarkan kepada kita ya, saya praktekkan itu,
Karena Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada Fatimah ketika menjelang tidurnya, maukah kamu saya ajarkan untuk pertama bersedekah kepada Allah, bersedekah, ya, bersedekah kok malam-malam, yaitu membaca doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Hanya orang-orang santri sajalah yang punya waras asi itu. Bagaimana mungkin dia mencaci maki orang lain setiap hari doanya apa? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Allahumma arham. Ya Allah, kasih rahmat, beri sayanglah kepada umat. Wajbur umat sayyidina Muhammad. Kasih kesempatan, peluang, kemudahan bagi umat Muhammad yang kesusahan. Wastur umat sayyidina Muhammad. Kalau punya ada kejelekan, cacat, tutupilah. Coba. Itulah, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Itu yang kita sifatnya santri itu adalah selalu penyayang. Walaupun kata-katanya pedas, tapi sebenarnya hatinya dan sejuk. Jadi di mana dia ada, itu memberikan penyejukan kepada lingkungannya. Ya. Kemudian ciri khasnya itu ada selebor, ya. Selebor itu maksudnya apa? Jadi udah bagus-bagus semua nyeleneh maksudnya. Ya, ada nyeleneh nanti. Ya pokoknya pakai pakaiannya ya biasa, coba Gus Baha coba. Pakainya itu saja ya, kopiahnya sembarangan. Yang tadi ada fotonya begini. Selebor, ya. Dia apa? Ya saya termasuk wataknya gitu. Jadi nggak melihat etika yang harus dihormati, ya biasa saja, nggak perlu merasa kita aku, ya. Ciri khasnya gitu, ya. Nah, ini terakhir. Ayo Mas, ya. Selawatan kita sama-sama. Ayo sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Ayo sama-sama. Allahumma salli, ayo. Alim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. Ya, terima kasih Mas. Sekarang yang kedua, santri itu A-nya amanah, adil, dan anjang sana. Jadi ketika min alamatil munafik itu iza apa? Iza tumina khona. Kalau kita dikasih amanat, dia berkhianat. Kenapa sampai carut-marut sekarang itu? Karena merasa mereka itu sudah dipunya pegang, tapi tidak amanah. Jadi
apa? Ya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau pendapatannya dia itu tidak sesuai dengan apa yang didapatkan, itu tidak amanah. Santri itu adalah adil, wa tusyai fi mahali. Jadi adil itu dalam pengertian umum, wa tusyai fi mahali, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti ini at-taqiyah, topi. Tempatnya di atas. Ya, kalau karena tadi nyeleneh santri, ketika dia dapat penganan tahlilan itu kan ada jam makanan ya. Nah, supaya dia dapat dua apa? Di sini taruh di sini ya. Ini kan ada dua kepala katanya. Itu akal-akalan. Itu tidak benar ya, maksudnya ini yang tidak adalah ya. Nah, itu akal-akalan santrinya itu ya. Nah, sehingga saya bikin yayasan itu Yasmin Ahmad, dalam pengertian Yasmin bermakna bunga, Ahmad itu bunganya Nabi Muhammad, tapi kepanjangannya Yayasan Amal Sosial Yas ya. Min, mencerdaskan insan ya. Jadi Yasmin, Yayasan Amal Sosial mencerdaskan insan. Jadi saya berprinsipnya yaitu bersosial dulu, amal sosial di situ. Ahmad agar jadi mencerdaskan insan agar haknya hidup mandiri, ya, adil dan demokratis. Artinya ketika anak-anak saya yang berkecimpung di Yasmin Ahmad itu, mereka berjiwa pertama kali bukan pendidikan, jiwa sosial dulu. Jadi rasa solidaritas lingkungan itu saya terapkan di sana. Baru mendidik. Kalau rasa sosial tidak paham, dengan pendidikan itu. Dan sifatnya untuk adalah adil. Demokrasi, maksudnya adilnya itu ya sesuai dengan demokrasinya. Sudah ada terpilih ya sudah, jangan diganggu-gugat. Kecuali ada sesuatu hal yang itu beda. Ya udah keputusan final udah selesai. Jadi kita berbeda pendapatnya ketika awalnya, setelah itu sama kembali, ya. Dan suka anjang sana, bersilaturahim. Jadi seberapa mampu minimal itu dengan doa, ya. Jadi kalau sifat kita ini, ya ada yang sakit kita kunjungin, ada yang kurang sehat atau kita ada yang kurang itu kita memberikan motivasi gitu. Itu sifat santri yang kita itu kan. Lanjut, N-nya ya. Niat, nutut dan suka nelfon. Jadi dimanapun kita sejak awal berangkat itu Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita berniat mencari nafkah. Karena mencari nafkah itu jihad sifatnya. Nah, arti jihad itu ketika terjadi prestasi, terjadi hal yang mustahil, sesuatu yang tidak kita inginkan, itu fisabilillah. Syahid ada di ponakan saya di Jakarta. Ketika merehab rumahnya, sudah dikasih kontraktor beresin rumahnya, lantainya cuma 2 lantai gitu. Beresin AC, dilalanya dia jatuh, bukan kenapa, bukan kesetrum, bukan pleset tangga aja jatuh, meninggal. Nah, kalau kondisi yang seperti itu, syahid fisabilillah, ya, dia mencari nafkah. Ada kemarin di Twitter saya nggak bisa melihatnya, orang PLN lagi benerin itu tiang listrik itu ya, mbok yo tiang listriknya dimatiin dulu kan gitu ya, alirannya terlentang di atas, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau yang kejadian misalnya di PA mana Surabaya, Gresik apa yang dibunuh hakimnya kan, ditembak oleh Sidoarjo. Terus yang di Tasik hakimnya dikejar-kejar, dibacok oleh pihak itu. Nah kalau udah seperti itu, ya kan namanya nasib kan, jihad ya.
Ya, itu yang jangan syahid fisabilillah. Jadi yang penting niat tadi. Niatul mukmin khairun min amali. Kita lihat orang beriman itu ya lebih baik daripada perbuatan. Maksudnya apa? Kalau sudah terbiasa berniat sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik, ternyata kita tidak lakukan, itu termasuk sudah. Biasanya kita bangun malam, ya, tahajud. Biasanya kita sholat duha, gitu tak? Ternyata buat prestasi kita ada terjadi sesuatu hal ya, kesiangan atau apa, itu dicatat oleh Allah, oleh malaikat, min ahli tahajud, min ahli duha. Selalu juga begitu ya. Nah ini apa? Kemudian nuturnya, gitu ya. Ciri khas santri itu yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Ini saya kan nggak bicara Bapak, saya bicara hanya nulis, ya sama. Ya, natakallam bil lughah bil lisan atau natakallam bil absar, bil yad ya. Nah, jadi kita bicara dengan mulut dengan sama-sama sekarang gitu. Makanya hati-hati. Ini apa-apa nyebar langsung, share. Itu sudah dosa semua, dosa bersambung menyambung gitu tak? Nauzubillah. Jadi ciri khas itulah fal yagul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa bicara, nggak tanggung-tanggung loh. Ini namanya konstatasi penegasan Allah. Kalau kamu merasa beriman kepada Allah dan hari kiamat, coba. Jadi artinya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat selalu ngomongnya hoang. Meskipun minta maaf, kalau lu bejat, kalau bahasanya ngomong dulu salah, baru minta maaf, nggak benar ya. Itu bukan itu. Kalau memang nah, kalau hakim iya salah tau dapat satu pahala, itu berijtihad dulu kan. Kalau ini memang sengaja gitu ya. Nah, kemudian nah suka nelfon. Kenapa? Ya kalau dulu kan sudah kirim surat curhat ya, sekarang suka nelfon ya. Tapi saat sekarang sudah dibatasin. Ya termasuk cucu saya kemarin, dia udah itu nggak bisa nelponnya melalui petugas, baru hubungin 3 menit selesai. Ini contohnya. Lanjut santri. Nah ini sifatnya tadi itu tolong menolong apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kalau tolongnya gimana? Dalam Al-Quran yang lain wa atizal kurba wal yatama. Jadi di situ disebut wa atizal kurba itu apa? Zal kurba yang kerabat itu yang maksudnya apa? Bimana? Ada dua, al kurba bimana istilahi wa bimana al-lugha. Al-lughahnya yang kerabat yang siapa yang dekat saja. Kita di Manokwari yang dekat mana? Di sini di Manokwari. Wal yatama gitu. Orang-orang yang yatim wal masakin ya. Itu. Jadi jangan ngurusin maaf ya, ngurusin Palestina ternyata tetangganya kelaparan. Ya. Itu Ustadz Buya Arazi itu selalu ngomong, kalau kita nyumbang kepada Hamas itu apa? Uangnya untuk mereka sendiri, bukan untuk rakyat Palestina. Itu Buya Arazi yang saya nggak, karena saya nggak pengalaman ke sana kan. Jadi banyak sumbangan-sumbangan kita yang tidak, lebih baik sumbangannya kepada siapa? Tetangga kita, ya. Teguh pendirian istiqomah. Kalau kita sudah punya pendapat, selama pendapat itu kita bisa pertahankan, kita tidak mencela-mencela. Bapak dicalonkan jadi wapres, nggak tahu saya, coba. Jadi harus tegak lurus, maksudnya iya tidak gitu. Bapak dicalonkan, iya, saya dicalonkan jadi
cawapres ini gitu ya. Itu yang lagi rame sekarang gitu kan. Jadi jangan muka. Kalau jangan muka, ya harus santri harus jelas gitu. Iya atau tidak ya. Tegur, tegar. Nah ini maksudnya begini. Kalau selama dia menuntut ilmu, banyak kendala-kendala, uang habis, tiba-tiba orang tuanya meninggal, bangkrut usahanya kan? Apakah putus sekolah? Tidak, ya. Jadi harus tegar, wasfir, itu kan disebutnya. Ini pesan daripada Luqman Al-Hakim kepada anaknya itu ya, Bunaya, itu ya. Jadi kita bersyukur, wasbir, kita sabar ma'asobak. Jadi apa yang kita dapatkan yang sudah terjadi seperti itu, masa iya? Jadi banyak gara-gara orang tuanya nggak punya uang, kita putus sekolah, itu tidak benar. Gara-gara, kalau kita di pegawai ini, gara-gara kita ini fasilitasnya terbatas, kita tidak mau bekerja dengan maksimal. Kemarin sudah saya bicara banyak dengan Pak Sekretaris, kita mulai hari ini ke depan bahwa meskipun fasilitas kita terbatas, kita tetap melaksanakan kegiatan kita yang maksimal. Ya, jangan sampai kita ditegur dengan minimal kita negur diri kita sendiri. Ini kaitan dengan itu. Silakan lanjut. Tinggal 2 lagi ya. Resik, rapi, repeh, rajin. Apa itu? Ini konsep an-nazafatu minal iman. Jadi itu kan dia penampilannya enak, walaupun pakaiannya tidak mahal, tapi bersih gitu. Ya, kita ya kalau minimal 5 kali berwudu kan, minimal 5 kali. Kalau saya minimal 7 kali 1 hari wudu ya minimal. Kenapa? Jadi kita itu tadi kita ke kamar mandi kita wudu. Pokoknya gitu. Sering disebut, loh ini belum waktu zuhur Bapak. Iya, emang ke kamar mandi waktu zuhur saja. Jadi mari kita mulai dari kita sendiri ya. Kita mencoba untuk itu. Lagian gini, inner beauty untuk ibu-ibu dengan berwudu itu cantiknya alami. Bapak-bapak juga begitu. Kenapa para kiai itu wajahnya teduh? Karena banyak wudu. Meski ada wudu silahul mukminin juga ada. Orang wudu. Ini hanya percaya atau tidak, wallahu alam. Suatu saat sore itu rintik-rintik hujan terus di Sukabumi. Anak asuh saya datang. Dia diam saja. Saya di rumah kontrakan bahasa itu, saya di depan. Tiba-tiba adiknya dia kakak beradik dengan saya. Jerit, abang. Statusnya dia adik saya tapi anak asuh. Abang, kenapa? Abangnya dia itu kesurupan gitu. Wah, saya tahu nih. Saya deketin, dia diam apa? Saya ambil wudu dulu gitu ya. Jadi setelah saya ambil wudu, saya deketin dia diam. Itu kesurupannya dia diam gitu ya. Waktu itu saya lagi belajar doa Nabi Sulaiman gitu kan. Nah, gitu ya. Saya bilang, lu kagak keluar dari sini lu. Nah, gitu kan. Gua bilangin ke Nabi Sulaiman gitu. Jadi dia hilang gitu. Setelah sadar tanya kenapa? Tadi kan rumah saya ada jalan kereta, lewat jalan kereta. Di jalan kereta saya mau jalan, ditutup tuh orang baju putih semua. Karena dia baru pulang belajar ilmu hikmah, silat hikmah. Dipukul lah orang itu. Sampai di pulang dia ke kamar mandi. Yang dipukul tadi ada di kamar mandi coba. Rupanya itu jin ya. Jin itu yang mencegat di jalan kereta itu. Jadi ketika itu dia dipukul lagi di kamar mandi. Makanya ke kamar mandi itu baca doa dulu ya, banyak gitu. Itu awalnya.
hal yang serupa saya waktu di Kalimantan. Sore-sore ini Ustaz dari Jawa Timur. Tiba-tiba adiknya pingsan juga. Waduh. Pas saya dihadirkan. Antara rumahnya dengan rumah saya ada sekitar 10 meter gitu. Saya pegang juga orangnya, kamu dari mana? Di sana seberang sungai. Seberang sungai, pohon gede di sana. Oh, berarti dia jin ya. Udah kalau gitu saya pulang saja. Kan ibu sendirian di rumah ya. Apaan? Saya ngomong kayak gitu ya. Kamu mau datangin istri saya? Nah, saya bilang itu kepada Nabi Sulaiman juga gitu kan. Akhirnya dia minta ampun, dia pergi gitu. Alhamdulillah. Itu lagi-lagi dengan wudu. Jadi al-wudu silahul mukminin, bukan saya hanya sekedar intermezzo saja. Saya menjelaskan apa disebut al-wudu silahul mukminin tadi itu ya. Jadi ini dengan bersih dan rajin, resik, rapi, repeh itu ya tegar juga ya, sama lah bahasa Sundanya ya. Triknya terakhir ya. Man kunna fihi wajada halawatul iman ya. Man kunna fihi min halawatul iman. Jadi kalau punya di dalam kita itu ada rasa manisnya iman. Itu apa? Itu yang pertama apa? Ayakun Allah wa rasuluhu ahabu ilaihi masiwa. Jadi apa yang di dalam hati kita itu yang paling kita cintai adalah Allah dan Rasulnya. Tetapi Allah dan Rasulnya itu kita harus menerjemahkan secara aplikatif. Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya umatnya, Musa, mana Tuhanmu? Ya sebentar lagi Allah akan turun pada kita. Oh kalau gitu mereka akhirnya sepakat untuk mengumpulkan barang-barang makanan-makanan semua. Ya, ingat mereka udah mencintai Allah tuh ya, mencintai Allah dengan memberikan makanan-makanan, bikin makan pesta gitu ya. Tiba-tiba udah siap, ada orang tua minta itu makan, dan saya udah 3 hari tidak makan. Apa yang terjadi? Orang tua itu diusir dengan alasan mencintai Allah. Kami ini lagi semangat-semangatnya untuk menyambut kedatangan Allah. Kenapa kamu tiba-tiba minta makan itu? Kemudian sampai sore tidak ada terjadi dan protes kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, bukankah Allah tadi sudah datang tadi? Kenapa? Itu wujud kasih sayangmu kepada Allah itu adalah kasih sayangmu kepada fakir. Itulah Allah, perwujudan Allah. Jangan menerjemah. Ketika kemarin saya diskusikan di ruangan ini Pak Muhammad Dom, di YouTube itu ada, di Twitter, seorang sholat berjamaah di saf depan. Ketika sujud, dia bangkit dari sujudnya berdiri, tiba-tiba keseimbangan gak kuat, jatuh. Jatuhnya untung saja menimpa jamaah yang di belakang. Kalau tidak langsung meninggal gitu kan. Jatuh, hanya bergeser sedikit itu dia jatuh. Orang itu terus selesai sholatnya. Padahal ini ada yang akan mau mati. Itu yang disebut cinta kepada Allah. Ahabu ilayya. Nikmatul iman itu, hawatul iman itu gimana? Ternyata orang yang tertimpa itu dia sholat pasbuk rupanya. Dia sampai selesai 2 rakaat kedua apa? Yang lain mengurusin itu udah, karena mereka udah pada salam. Ditanya, saya 3 hari tidak makan, dia puasa terus. Coba, fikih sosial dengan fikih ibadah, mana yang kita dahulukan? Fikih sosial, kenapa? Sholat itu bisa di jamaah. Kita lagi kaji, sholat masih bisa di jamaah. Sholat masih bisa masbuk, sholat masih bisa ikut jamaah yang lain. Ini kita dahulukan dulu. Itu cinta kepada, itu halawatul imannya harus kita pahami. Ya, kita itu ya, itu yang kita halawatul iman. Ya. Wa ayyuhal wara'a
La siwa. Yang kedua kita nah itu tadi cinta Allah dan Allah dan Rasulnya karena wa yuhibbal mar'a. Kita mencintai orang apa? Ya. La yuhibbu illa la ilaih. Jadi maksudnya, jadi pengertian mencintainya itu ya jangan sampai ada lagi, jangan sampai kita mencintai seseorang kita meninggalkan prinsip kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiganya apa? Ini kaitan dengan asbabul wurudnya Nabi itu, jangan sampai kamu itu murtad, sudah kafir masuk Islam balik lagi. Ada na'udzubillah, dia lagi di YouTube apa di Twitter itu kurang ajar. Sebenarnya Islam tuh hebat, bagus dia bilang. Kenapa saya pindah agama? Kurang ajar gitu. Jadi dia memuji Islam tetapi masuk murtad gitu. Mudah-mudahan ya begini, memang sehingga kita dianjurkan ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Kita memang ketika iman itu kita khawatir ya, seorang santri itu betul-betul kata Imam Ghazali harus tajdidul iman. Tajdidul iman itu apa? Dengan baca istighfar, dengan baca selawat. Sejak zaman Imam Syafi'i saja, seorang hafiz penghafal 30 juz Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang lain hafal, dia murtad gara-gara perempuan. Coba, saya nggak bisa bayangin ya, dia kok menghafal Quran tetapi kok murtad. Memang apa ya, ada tokoh Islam di sini yang murtad juga anaknya gitu ya. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai, jadi kita selalu kita membaca doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu selalu kita doakan, kita zikirin. Kita khawatir kita sesuatu hal yang, mari dengan peristiwa pengertian santri ini secara milenial kita terapkan tatbikul hukum, tatbik ta'rif li santri ini untuk kegiatan kita sehari-hari. Jadi lebih baik kita banyak bertindak untuk bersama ketika kita emosional itu. Boleh jadi kita banyak kekurangan. Saya pasti banyak kekurangan, banyak ngomong. Saya berusaha untuk ngomong itu sudah melaksanakan. Jadi ibadah binafsi. Oleh karenanya, mari dengan semangat Hari Santri, saya senang melihat bapak-bapak dan ibu sekalian. Tadi sampai lupa di itunya, pantunnya saya buka tadi bahwa saya susunnya. Minggu pagi kami berangkat ke Pasar Wosi itu biasanya sebelah kanan, sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, apa lupa tadi. Kemudian saya bacain aja deh. Saya buka sendiri lupa. Ini biar ada tandanya Bu ya. Berjalan ke Pasar Wosi pagi Minggu. Biasanya lewat pintu kiri, sekarang pintu kanan. Itu real saya ya. Abang-abang yang tampan dan empo-empo yang cantik yang pada nunggu ya tadi aku udah lihat ya. Waktu kita akan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Ini maksudnya ada apa? Bahwa
al-ajalah, bahwa kita misalnya tentang ajal kita, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun, ya. Kapan saja kita akan datang, kita sudah siap. Terakhir saya kasih pantunnya yang sudah saya baca berulang kali, ya. Kalau mau miskin tidak ingin kaya. Cakep. Hidup sederhana jadi kebiasaan. Jadi kita tidak perlu kaya, juga tidak perlu miskin. Kayak Abu Nawas, ya. Tidak kuat masuk neraka, tapi malu masuk surga. Hanya ridho Allah, kan? Nah, jadi tidak mau miskin, tidak ingin kaya, hidup sederhana jadi kebiasaan. Hanya demikian ceramah saya, semoga menambah wawasan. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallah wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu Bapak Ibu sekalian untuk materi kita pada hari ini. Selamat Hari Santri untuk kita semua. Semoga dari materi yang disampaikan tadi, semangat santri untuk kita semua dengan akhlak-akhlak yang disampaikan tadi terus menjiwai kinerja kita, sehingga akhlak itu membawa hasil kinerja yang terbaik. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian bintang kita pada hari ini, dan tak lupa menyapa follower dari PT Al-Kabar TV. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya untuk kemajuan channel YouTube PT Al-Kabar TV. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.